Apa yang mau Anda Pendengar. sampaikan, Bang? Oke, siap. Oh, saya tadi ingin menanggapi tentang ketuhanan tadi, Bang Edis. Begitu ya? Jelas, Bang? Jelas? Ya. Oh, kata Bang Edis tadi, Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Kan begitu, Bang? Iya. Yesus itu apa bukti ketuhanannya, Bang Edis? Ketuhanan itu apa memangnya? Maksudnya itu bahwasannya Yesus itu sebagai Tuhan. Apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan gitu? Apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya bukti-buktinya dia Ya, sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia mengatakan sesuatu, bernubuat terjadi. Dia menyembuhkan orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Itu adalah tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dilakukan dia, bukti bahwa dia adalah Tuhan atau Sang Mesias, seperti itu. Ya. Nah. Oh, jadi sebelum Yesus itu ada, bahwasanya Nabi Musa itu kan banyak juga yang ada ajaibnya, Bang Edis. Seperti Bagaimana? orang sakit seperti Nabi Musa kan? Musa tidak pernah membangkitkan orang mati. Musa tidak pernah mencelikkan mata orang buta. Nah, Dan Musa itu dia mati dan dikuburkan. jadi itu Yesus itu sekarang apakah dia masih hidup? Menurut apa yang kami baca dalam Bible, iya, karena dia bangkit mengalahkan maut. Oh, begitu. Nah, nggak, maksudnya itu Yesus itu yang saya pertanyakan begini, Bang Edis. Yesus itu kan ada anak Tuhan, Bapak Tuhan, kan begitu. Apa pertanyaan Anda? Setiap orang yang percaya di dalam Injil, Bang, bukan cuma Yesus yang anak Tuhan, Bang. Nah, Barang siapa yang, nih saya bacakan ya. Orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai, sebentar ya. Bahwa mereka itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan hanya Yesus saja, Bang. Setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, setiap orang yang berbakti, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan akan disebut sebagai anak-anaknya. oke. Berarti Yesus itu termasuk anak Tuhan. Betul. Gitu. Betul. Anak Nah, daripada kalau Bapa di anak- surga. Betul, oke. Oke, siap. Oke, diterima. Sebentar dulu, Bang, kalau- biar nggak salah paham. Gini, selama Anda jadi orang Islam, Anda kan merasa aneh kok Tuhan punya anak, betul nggak? Ya, benar. Nah, ini bagus nih kalau kita bahas, Bang. Gini, Bang. Di dalam ayat Al-Quran ada satu ayat tentang bagaimana Tuhan itu tidak punya anak. Dikatakan di dalam surat Al-An'am, ya, Al-An'am ayat 10, sebentar ya, sebentar, Bang. Sabar ya, Bang ya. Oke, ini medali. Bentar. Orang Padang, Bang ya. Ya, orang Padang. Ya, benar. Mantap. Oke, baik. Saya bukakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Bunyinya begini, Bang. Bunyinya begini. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia bisa punya anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quran, bagaimana mungkin Allah punya anak, Allah punya anak, sedang dia tidak punya istri, betul? Nah, berarti menurut ayat ini, seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak, betul? Ya, saya rasa tidak juga betul, Bang, karena Allah itu bukan makhluk. Tetapi kok dikatakan bagaimana dia punya anak, sedang dia tidak punya istri? Maksudnya itu kalau Allah itu tidak bisa diibaratkan begitu, Bang. Kalau di kami, karena dia bukan makhluk, bukan diciptakan.
Bukan Yang makhluk. punya- Tapi dia punya betis loh bang. Dia punya betis. Dia punya muka. Gimana? Allah itu tidak punya betis dan tidak punya muka dan tidak Ada bang bertubuh. betisnya bang. Ada. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Ada bang. Ya nih saya tunjukkan lagi. Nih ya. Itu ada di dalam Quran. Surat Al-Qalam ayat 42. Yauma ya. Pada hari. Betis disingkapkan. Dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Di dalam tafsir-tafsirnya disebutkan pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya. Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud. Dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Allah Di punya situ- betis bang. Di situ bukan Allah yang menyingkatkan betisnya, Bang. Pada betis Abang yang- bisa baca Al-Quran. Al-Quran yang abang baca Al-Quran model apa? Al-Quran Braille. Oke, coba bisakah abang buka itu surat Al-Qalam ayat yang ke-42? Hah? Kalau sekarang Al-Qurannya bukan ini, Bang, bukan di sini. Kita sekarang lagi di ruangan itu. Atau teman abang bisa suruh bacakan surat Al-Qalam ayat yang ke-42? Hah? Apa? Surat Al-Qalam. Iya, surat Al-Qalam ayat ke-42. Ya, kami di sini bukan sedang tidak ada Quran, Bang. Iya, maksudnya ketika saya tunjukkan itu jelas sekali mengatakan Allah punya betis. Dan kalau punya betis, maka artinya Allah adalah makhluk. Loh, iya bang. Artinya begini bang, saya cuma mau menyampaikan begini maksud saya. Kita ini harus mengerti apa yang memang kita imani, yang memang tertulis di dalam buku-buku yang kita anggap sebagai buku-buku atau kitab-kitab suci sumber-sumber agama tersebut. Betul? Enggak begini, Bang. Karena di dalam Al-Quran mengatakan bagaimana mungkin Allah punya anak. Bang Edis, bukti Tuhan tidak itu makhluk. Coba Bang baca di Al-Quran tuh ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Saya hafal bang. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu saya bang, tahu. Di situ itu artinya Bahwa kul itu kan katakan, hu itu kan dia. Dia Allah, dia satu. ya, Betul. Ya, dia Allah. Dia Allahu somad. Apa somad itu? Ya, intinya di situ Allah itu tidak makhluk, maksudnya tidak di. Enggak ada di situ dikatakan dia bukan makhluk, Bang. Tidak ada di situ dia katakan dia bukan makhluk. Jadi Dikatakan tidak ada yang serupa dengan dia. Qul huwallahu samad. Lam yalid. Lam yalid itu tidak dilahirkan. Walam yulad dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? ya, Nah, kalau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, coba sekarang saya tanya sama Anda, apakah Hajar Aswad dilahirkan? ya. Sekarang coba jujur saya tanya, Hajar Aswad dilahirkan nggak? Enggak, kita sekarang Nah, tenang dulu Bang, tenang. Bang, sedikit biar kita ada interaksi nih, tanya jawab ya Bang ya. Gini, Anda kan pengen mau naik nih ya, gini. Apakah Hajar Aswad dilahirkan? Hajar Aswad itu dilahirkan. Dilahirkan, siapa yang melahirkan Hajar Aswad? Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah Hajar Aswad diperanakkan? Tidak. Nah, itulah dia, Hajar Aswad.
Hajar Aswad. Loh, Hajar Aswad tidak beranak, Allah tidak beranak. Hajar Aswad tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad menghapus dosa. Ya begini bang. Bukti ketuhanan itu, setahu saya kalau Tuhan itu adalah Tuhan itu berkuasa segala-galanya. Ya, Yesus kan berkuasa. Iya, benar. Maksudnya itu kalau masih ada anak Tuhan atau bapak Tuhan, bahkan ibu Tuhan, serta juga nenek Tuhan, berarti dia belum berkuasa. Gak ada bang. Ini kalian itu menyerang sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen. Akibat apa? Akibat misinformasi yang diberikan oleh Al-Quran dan para ustadz. Mana ada bang di dalam Kristen, mana ada di dalam Kristen nenek Tuhan, kakek Tuhan. Nggak ada begitu bang, maksudnya begini loh. Bang gini ya, apa yang dimaksud dengan, tenang bang, tenang ya. Apa yang dimaksud dengan anak Tuhan? Anak Tuhan itu maksudnya hubungan bang, relasi. Bentar dulu bang. Kalau yang dimaksud dengan anak, kalau tidak ada dan ibu maka tidak ada anak. Oke, Ya kalau yang dimaksud anak, kalau tidak ada ayah dan ibu berarti bukan anak. Oke, pernah dengar lagu ini? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi sakatonik ABC, sehat, kuat. Pernah dengar lagu itu? Iya. Oke, sebentar, tenang mas, tenang. Saya akan gunakan logikamu. Tenang. Logikanya gini. Tenang dulu bang Fikri, tenang bang. Ya. Ketika Anda punya sebuah logika, kalau anak berhati harus ada ibu bapaknya. Sekarang saya tanya, kalau aku anak Indonesia, pertanyaan saya, siapa istrinya Indonesia? Anak Indonesia itu maksud yang disebut tempat tumpah darahnya itu di Indonesia dan ibunya orang Indonesia. Maksudnya Bapaknya itu siapa? Anak ibunya. Ya sudah, suaminya Indonesia siapa? Nah, gimana Anda ini? Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan itu, bos. Iya, maksud daripada anak Tuhan adalah seseorang yang punya relasi dengan Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa, orang yang melakukan kehendak Dia, yang punya relasi dengan Dia itu seperti anak. Ada lagunya, Bang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihi. Bang, abang punya anak kan? Iya, saya punya anak. Abang mengasihi anak abang nggak? Tentu ya dikasih. Iya. Tapi walaupun Bagaimana? dikasih, Sebentar gini bang. Anak Tuhan itu menjelaskan bagaimana relasi antara kita dengan Dia. Kita seperti anak. Maksudnya gini loh. Itu tidak bisa kalau saya tidak bisa abang ibaratkan seperti Tuhan, anak Tuhan. Maksudnya walaupun saya mengasihi anak tetapi saya tidak berkuasa. Maksudnya itu tidak berkuasa ditentang bagian ketuhanan. Cuman bisa sebatas mengasihi dan menyayangi. Iya, itu berbicara bagaimana hubungan, Bang, hubungan. Artinya, sebagaimana engkau mengasihi anakmu, seperti itulah kira-kira Tuhan itu mengasihi kita. Sebagaimana engkau tidak ingin anakmu tersesat, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak jatuh, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak celaka, seperti itulah Bapa di surga kepada kita. Makanya kita ini disebut anak-anaknya. Bukan berarti dia terus kawin, terus ada pernikahan, bukan begitu. Bukan, itu Bapak di surga kan begitu. Bapak Betul. di surga berarti Bapak di surga itu adalah Bapak Tuhan, begitu Bang? Bapa di surga itu kata yang kita ekspresikan kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, jadi yang menciptakan surga itu sendiri? Jangan ke situ dulu Bang, kita bicara dulu kenapa disebut Bapak gitu loh Bang. Kita fokus Bang, kalau diskusi itu kita fokus. Tadi kan judulnya Bapak di surga kan begitu. Betul. Berarti surga itu diciptakan. Bang,
Jangan ngomong yang ke situ-situ, Bang. Nggak sampai kita, Bang. Bang, nanti kalau surga itu diciptakan kek, nggak diciptakan kek, itu bukan, nggak bisa. Bang, tugas Nggak gini, bisa. Bang. Gini, makanya kesalahan orang berdebat agama itu, kita mendebatkan hal-hal yang kita nggak tahu, Bang. Abang pernah lihat surga? Pernah ke surga, Bang? Nah, nggak, maksudnya itu Bapak di surga. Sebentar. Abang pernah ke surga? Ya kita belum pernah ke surga. Tapi Iya, Bang, harus kita yakin belum pernah ke surga, Bang. Kita nggak usah ngomongin surga, orang kita nggak pernah ke sana kok. Kita itu ngomongin begini, Bang. Tugas kita adalah bagaimanakah kita harus hidup. Siapakah yang harus kita teladani? Kita memang, sungguh sebentar Bang. Kita memang tidak pernah ke surga. Kita tidak pernah melihat surga. Tapi kita harus yakin bahwasanya itu surga itu ada. Buktinya Abang yakin bahwasanya Bapak di surga. Betul, Bang. Kita meyakini surga itu ada. Tapi kita tidak tahu bagaimana surga itu gimana begini. Yang penting itu begini loh. Yang penting itu bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini? Betul nggak? Dengan meneladani dengan meneladani Tuhan Yesus atau dengan meneladani Muhammad. Kalau kita meneladani Muhammad, kita akan jadi orang jahat. Lu iya, Bang. Kalau Muhammad, sekarang saya tanya, apakah Muhammad seorang pembunuh? seorang apa? Pembunuh. Pembunuh maksudnya. Iya. Muhammad itu adalah tidak sebagai orang pembunuh. Pernah nggak dia membunuh? Dia membunuh? Dia tidak pernah membunuh. Nah, ini Anda tidak tahu tentang Muhammad. Bagaimana ada seseorang yang menghina, Bang? Ketika ada seseorang yang menghina Muhammad. Ini sudah melebar ini. Halo, Oke, bos. baik, jangan melebar. Oke, gini. Sekarang begini. Kita mengenai Bapak ya, Bang ya. Kalau Anda Ya. jadi orang Islam, diharamkan Anda memanggil Sang Pencipta sebagai Bapak, betul? Ya, diharamkan. Oke, benar. diharamkan. Bahkan itu dikatakan terkutuk. Laqad Ya. kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak, betul? Betul. Oke, sekarang begini, Bang. Bagaimana cara orang Kristen memanggil Tuhannya Bapa di sorga? Kata Gus Dur, tenang Bang, sedikit. Kata Gus Dur, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen karena memanggilnya Bapa. Nah, orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu adalah orang Muslim. Kenapa? Karena Tuhannya dipanggil pakai toa. Allah. Dipanggil pakai toa, Bang. Gimana? Kenapa kami diharamkan dengan aturan Islam memanggil yang maha kuasa itu bapak atau ibu? Karena kalau Bapak, Bang, bukan ibu. Nggak ada panggilan itu. Bapak, Bang, bukan ibu. Ya, maksudnya itu bapak atau ibu lah. Nggak ada atau ibunya, Bang. Jangan ditambah-tambahkan. Begitulah, Bang. Bang, jangan ditambah-tambahkan. Diharamkan memanggil Allah sebagai Bapak. Oke, kenapa kami diharamkan kami sebagai umat Muslim memanggil Allah itu sebagai Bapak? Karena Allah itu bukan makhluk. Bukan itu alasannya. Karena Allah tidak beranak. Salah, Bang, bukan makhluk. Bukan, Bang, gini. Begini, Bang ya, Bang Fikri. Kita itu harus mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Jangan suka menambah-nambahi isi Quran seperti para ulama. Setiap orang yang memanggil bapak ataupun ibu berarti dia sudah bisa menghasilkan anak. Dia sudah diciptakan. Baik, begini, Bang. Kalau kami, Tuhan kami bukan diciptakan, Dia menciptakan sifatnya. Bang, begini, coba ya dengarkan. Al-Quran tidak mengatakan bahwa boleh gantian? Boleh gantian? Saya ingin klarifikasi ini dulu. Apa itu? Bapak di surga itu, Bapak itu diciptakan atau bagaimana sebenarnya? Ya tentu tidak lah, Bang. Kalau Maksud tidak saya begini, Bang, jangan ngomong ke situ dulu gini. Tunggu. Kenapa orang Muslim tidak boleh memanggil Allah dengan panggilan Bapak? Karena jawabannya Allah tidak punya anak. Gini loh, Pak.
Bukan karena Allah adalah makhluk, salah. Kalau bapak itu tidak Maha diciptakan, suci Allah dari mempunyai anak. Makanya Allah kalau tidak punya bapak itu anak. tidak diciptakan, kenapa dia dipanggil bapak? Begitu aja logikanya. Kenapa Kan dia tadi di sudah saya surga? jelaskan, Bang. Kenapa dipanggil Bapak? Karena ibarat dia itu seperti seorang bapak, kita anak-anaknya. Bapak itu tabiatnya begitu mengasihi dong. anak. Itu makanya kita anak-anaknya berarti dia diciptakan. Bang, Nggak bisa saya disamakan kasihan juga. dengan Anda, Bang. Kalau Bang, kami, saya kasihan dengan Anda begini. apapun Anda panggilannya jangan tidak mengeraskan bisa, hati baik Anda. bapak, ataupun ibu, ataupun cewek, ataupun cowok. Kalau Tuhan itu sifatnya menciptakan, dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Laki-laki, Tidak di Bang. atas Allah bawah. itu, Bang. Gimana? Tidak di kanan. Bang, Allah itu laki-laki. Hah? Kok? Itu kata siapa? Gimana? Kata siapa? Oke, apa artinya hu? Hu itu artinya apa? Itu jadi. Hu kok jadi sih? Kul hu din. Kul hu Allahu ahad. Hu itu apa di situ artinya? Iya, jadikan itu maksudnya. Kok jadikan sih gimana? Bang, hu itu artinya dia laki-laki. Siapa ya? Gini loh bang. Aduh, nih saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar, Bang. Waduh. Kul hu itu artinya dia berbahasa Arab yang artinya dia pria. Bos, gini loh bos. Oh, gimana? Sebenarnya gini loh. Sebenarnya gini. Nih, sebentar ya, Bang ya. Saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan. Bang, tunggu sebentar dulu. Tunggu. Bang Edis jangan buka-buka dalil, buka-buka dalil dan Tapi itu. bagaimana saya mau tunjukkan? Kan kita main Nih, sebentar. itu tidak ada dikatakan laki-laki. Makanya, Bang. Jelas itu. Nih, sebentar ya. Nih. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Walaupun Abang mohon maaf ya nggak bisa lihat ya, Bang ya. Abang kan ada Quran khusus kan? Lihat nih. Ya, benar. Nih, Bang ya. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Di sini ada kata-kata hu ini. Kul Ya. hu. Ini huruf H, kemudian huruf waw. Kul hu ini artinya dia. Nih, katakanlah dia. Dia ini, hu ini dia laki-laki, Bang. Kalau Anda belajar bahasa Arab itu hu itu laki-laki. Siapa? Gimana sih? Masa ya dia lelaki, tapi terkecuali aku lelaki. Dia lelaki, itu yang ada. Nah, ini suaramu mantap loh. Bagusan Abang jadi penyanyi aja dah daripada debat sama saya. Aduh. Bukan masalahnya Suaramu itu loh mendayu-dayu loh. Keren. Kamu Bang. Abang lebih cocok masuk masuk KDI. Kontek apa? KDI apa kepanjangannya? Oke, tapi kalau saya tidak bisa gitu kan, Bang. Sekarang pertanyaannya, sekarang logikanya, kalau Tuhan itu memang berkuasa segala-galanya, kenapa dia bisa ada ibunya dan bisa dipanggil Bapak? Justru karena dia berkuasa, gini Bang. Justru karena dia berkuasa, maka dia sanggup mengutus firman-Nya datang menjadi manusia. Nah, sementara Allah tidak sanggup menjadi manusia. Karena Allah tidak punya kuasa. Sekarang saya tanya, mampukah Allah menjadi manusia? Sedangkan nggak bisa. Sebentar Bang, jawab dulu. Mampu, sebentar Bang, tenang Bang Fikri. Apakah Allah Maha Kuasa? Allah itu tidak apapun dia mampu, Bang. Jangan. Oke, apakah dia mampu jadi manusia? Maksudnya itu Allah itu bukan. Nah, mulai. Bang, sebentar. Apakah Allah Maha Kuasa? Nggak, begini aja, Bang. Allah itu. Nah, sudah mulai kan. Bang, saya kasih tahu begini. Allah itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad abad ke-7. Untuk apa Muhammad mengarang Tuhan? Untuk melaksanakan atau melancarkan kemauannya.
Itu omong kosong itu bang. Loh, Omong kosong. kata Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Sekarang bang, abang tidak bisa. Aduh, Tidak boleh. gimana bang? Tidak boleh kata hadis. Itu Menurut sebenarnya Aisyah bang, bahwa Allah itu pekerjaannya tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya menurut saya bang, setelah saya mendalami agama Islam, Allah itu dibuat oleh Muhammad, dikarang oleh Muhammad demi melancarkan aksinya. menyimpulkan hadis itu salah, sembarangan ngomong aja, sebenarnya ngomong kosong aja. Jadi abang itu sebenarnya bukan Bang, itu. masalahnya begini, saya mau tunjukkan pun abang nggak mau baca. Abang itu menyimpulkan hadis itu salah. Gini saja, Aja sebenarnya. gini saja, bisa nggak teman Anda membantu untuk membacakan? Iya, saya tahu dengan hadis yang abang baca itu saya paham, tapi Apa isi hadisnya? abang memaknainya itu dengan isi kepala abang sendiri. Masa saya memahami dengan isi kepalanya kerbau? Ya harus isi kepala saya lah. Masa saya mau pahami dengan isi kepalanya gorila? Mana? Dengan keinginan mulut abang doang untuk mengatakannya sebenarnya. Padahal Bukan keinginan mulut saya, Bang. Di dalam hadis, Aisyah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali menuruti hawa nafsumu. tadi kan Jadi kata menurut abang keluar. Aisyah, Muhammad itu punya Tuhan, dan Tuhannya Muhammad itu kerjanya tiada lain menuruti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah, bukan kata saya, Bang. Ya iya. Anda dikendalikan, dikuasai, diatur.